Iya, shalom saudara, selamat pagi. Berjumpa kembali di Mesbah Syukur. Pagi ini kita bersyukur Tuhan yang membangunkan kita, Tuhan yang menyertai sepanjang malam yang berlalu. Biarlah kita mau datang di hadapan hadirat Tuhan pagi ini, kita mau membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kebaikan-Mu, karena penyertaan-Mu, karena kasih setia-Mu. Engkau menolong kami, Engkau membawa kami kepada kehendak-Mu yang sempurna. Kami bersyukur karena itu kami mau berkata untuk selamanya kami mau menyembah Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Karena hanya Engkau yang layak untuk kami sembah, untuk kami puji. Kami bawa ucapan syukur kami pagi ini Tuhan. Ini ucapan syukur kami yang kami bawa pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur, haleluya, terima kasih Tuhan. Naikkan syukurmu saudara, katakan terima kasih Yesus, anugerah-Mu melimpah, kasih-Mu kekal bagi hidup kami Tuhan. Sebab itu kami mau menyembah-Mu sampai selama-lamanya, sampai selamanya Tuhan, selamanya ku puji, ku sembah. Katakan kami sembah Engkau Yesus, selamanya kami sanjung, ku sanjung nama-Mu sampai selamanya Tuhan, selamanya. Tekadku Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Mari lebih lagi saudara katakan selamanya, selamanya kami puji, ku puji, ku sembah Yesus, kami sanjung nama-Mu Tuhan, nama-Mu sampai selamanya, selamanya tekad kami, tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya, Kaulah segala. Lebih lagi saudara, datang pada Tuhan, katakan selamanya, selamanya ku puji, ku sembah selamanya Tuhan. Sanjung, ku sanjung nama-Mu sampai selama-lamanya, selamanya. Tekadku Tuhan, tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Kau segala-galanya Tuhan,
segalanya. Karena itu untuk selamanya kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Untuk selama-lamanya Tuhan kami mau menyembah Engkau. Untuk selama-lamanya Tuhan kami mau meninggikan nama-Mu Bapa. Selamanya ku puji, kami sembah Engkau. Ku sembah Yesus. Selamanya kami sanjung nama-Mu Tuhan, oh, sampai selamanya. Selamanya tekad kami, tekadku senangkan Engkau Tuhan. Engkau selamanya, Kaulah segala-galanya Tuhan, amin. Segalanya, kami sembah Kau Tuhan. Oh, mari kita terus saudara mengangkat hati kepada Tuhan. Biar kita mau berkata, hanya Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak untuk kami tinggikan dalam hidup ini Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau Allah kami. Terima kasih buat penyertaan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Mari katakan dengan penuh keyakinan iman sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Katakan, oh, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidup, Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semuanya bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Lebih lagi saudara, angkat hatimu. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidup kami Tuhan. Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sekali lagi katakan, ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semuanya bergoncang,
Amin. Engkau yang tahu dan Engkaulah kekuatan kami. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Engkau tetap Allah di hidup kami. Engkau tetap Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Biarlah Bapa anugerah-Mu senantiasa menuntun langkah hidup kami pada hari ini untuk kami boleh selalu dalam perkenanan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami sambut firman Tuhan, haleluya, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara ya, berjumpa kembali kita pagi ini. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita nafas hidup sehingga kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Saya percaya kita semua rindu untuk mendapat tuntunan Tuhan di pagi ini, bagaimana kita menjalani hidup kita bahkan di hari-hari yang ke depan. Baik saudara, ya firman Tuhan hari ini ya, saya ingin kita sama-sama membaca firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-9. Firman Tuhan di sana berkata, 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat yang ke-10, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ayat yang ke-11, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Saudara, firman ini berkata, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur ya, kita semua dipilih untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yaitu artinya karena Tuhan ya rindu menyelamatkan kita. Allah itu tidak bermaksud menimpakan murka atas manusia. Tetapi kenapa manusia itu dimurkai? Karena dosa, karena pelanggaran, karena keinginannya sendiri. Tetapi dari pihak Tuhan itu dikatakan Tuhan tuh tidak mau. Ya, Tuhan itu tidak ingin ya, dan Dia tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Rencana Tuhan bagi manusia itu indah, yaitu rencana keselamatan, rencana kebaikan. Bahkan Tuhan itu sebenarnya tidak rela kita ini binasa. Karena itu Dia mengirim anak yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia diselamatkan. Ya, jadi ingat saudara, Tuhan itu tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Namun kenapa manusia harus ditimpa murka? Karena keinginannya sendiri. Karena dia dibuahi di dalam dosa dan di dalam hawa nafsu. Jadi kalau orang itu dihukum, orang ditimpa murka, orang binasa, itu bukan karena sebenarnya Tuhan yang mau, tetapi ya karena orang itu sendiri saudara yang tidak mau hidup di dalam kekudusan dan tidak mau hidup dalam berkat Tuhan, sehingga dia mendatangkan murka Allah atas hidupnya. Jadi ingat firman ini berkata, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Ya, kita harus percaya saudara, Tuhan itu rindu melihat kita ini selamat. Karena itu Dia berikan anaknya yang tunggal. Ya, seperti pujian yang berkata, karena begitu Allah cinta umatnya, hingga diberikannya anaknya yang tunggal. Ya, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, namun beroleh hidup yang kekal. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu memang tidak pernah menetapkan kita untuk binasa. Tetapi kenapa manusia binasa? Kenapa manusia dimurkai? Karena keinginannya sendiri, itu akibat dosa yang dilakukan dan dibuahi dosa itu. Ya, jadi tapi dari awal Tuhan tidak menetapkan kita untuk dibinasakan. Ya, karena itu ya Yesus Kristus Tuhan kita dikatakan supaya beroleh selamat.
Yesus, supaya kita ini justru beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ya, sehingga orang yang percaya pada Kristus, ya, seberapapun dosamu di masa yang lalu, Tuhan tidak melihat itu, karena kita ini diselamatkan oleh iman percaya kita kepada Kristus, saudara, ya. Ayat yang ke 11 dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Ya, menjelang kedatangan Tuhan, kita harus memantapkan iman, kita harus meneguhkan hati. Karena itu saling menasihati itu penting dikatakan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu sudah lakukan. Saudara, hari-hari ini mari kita berfungsi sebagai anak-anak Tuhan yang mau dipakai menjadi alat Tuhan. Jadi kita bukan hanya menjadi jemaat biasa, tapi kita menjadi prajuritnya Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Dengan cara bagaimana? Mari kita saling menasehati, ya, seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu. Jadi saudara, di sekeliling kita ini banyak sekali orang yang membutuhkan nasihat. Mungkin teman kita sedang ada masalah rumah tangga, mungkin sahabat kita sedang ada masalah rumah tangga, atau mungkin keluarga kita sedang ada dalam masalah-masalah. Nah, kita ini dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penasehat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita yang sedang menderita, tertekan. Tetapi nasihatnya itu jangan dengan nasihatmu sendiri. Berikan nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau ada orang mau bercerai, ya saudara tahu temanmu bercerai, datang katakan kepada dia, iya ya, memang saya tahu kamu ini berat masalahmu, tapi Tuhan tidak menginginkan perceraian, kembalilah kepada Tuhan. Nah, itu nasihat yang benar. Ya, jangan orang minta nasihat, ya, oh kamu mau cerai, iya cerai aja, memang suamimu itu jahat, ngapain juga kamu masih siap, masih terus mau hidup sama-sama dia. Nah, saudara, kita ini harus saling menasihati, tapi nasihat yang sesuai firman. Jangan dengan nasihat yang sesuai dengan dirimu sendiri, jangan mengeluarkan nasihat yang sesuai dengan pikiranmu sendiri, tetapi nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Menjelang hari-hari kedatangan Tuhan, banyak orang akan jatuh, banyak iblis yang akan bekerja menyeret orang-orang benar. Karena itu mari kita menjadi orang yang selalu mau menasihati. Nasihati anakmu kalau dia salah, jangan didiemin, saudara, dipanggil, bicara baik-baik empat mata. Kesalahan para orang tua hari-hari ini, anak salah gak dinasihati. Ya, tidak dinasihati, dibiarin aja, jadi makin salah. Alkitab berkata kita perlu menasihati di dalam kasih, ya, saling menolong, saling mengingatkan, bahkan saling membangun. Tegur anakmu yang salah, nasihati. Ya, suamimu mungkin melenceng, nasihati sesuai firman, tapi bukan dengan kata-kata kita sendiri, tapi sesuai firman Tuhan. Ya, siapapun saudara hari-hari ini yang kita lihat hidupnya akan melenceng, mari kita saling menasihati. Itu yang Tuhan mau. Kenapa? Karena dari awal dikatakan firman Tuhan, Allah itu tidak menetapkan kita untuk binasa, tetapi untuk memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus. Karena itu kalau kita masih diberi kesehatan, kekuatan, jangan lupa saling menasihati, saudara. Ya, nasihati anakmu, nasihati suamimu, nasihati istrimu, nasihati orang tuamu. Kalau kita memberi nasihat sesuai arahan firman Tuhan, saya percaya saudara, maka mereka akan menerima setiap kebenaran firman, nasihat-nasihat firman yang keluar dari mulut kita. Biarlah kita mau berdoa hari ini, Tuhan, ya, siapa yang harus aku nasihati? Tuhan, pertemukan aku dengan jiwa, pertemukan aku dengan orang yang akan aku layani. Ya, dimulai dari keluarga kita sendiri, mari kita saling menasihati agar kita boleh semakin membangun di dalam iman kita, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, biar kita mau merenungkan firman ini, saudara. Ya, biarlah kita ini mau dipakai Tuhan menjadi alatnya untuk terus saling menasihati bersama orang-orang yang ada di sekeliling kita. Biarlah kita terus bertahan di tengah badai yang bergelora, saudara. Biarlah iman kita terus dikuatkan. Biar kekuatan yang dari Tuhan itu melimpah atas hidup kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan yang akan menolong kami melewati setiap masa-masa sulit. Bahkan Engkau juga yang akan memakai hidup kami
untuk boleh bersaksi bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat anugerah-Mu Bapa, terima kasih Roh Kudus buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Tuhan, tuntun kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu hari-hari ini. Kami tidak ditetapkan untuk binasa karena Tuhan mengasihi hidup kami. Biarlah hari-hari ini kami semakin memantapkan iman percaya kami kepada Tuhan. Biar kami semakin teguh berpegang pada kebenaran-Mu sehingga hidup kami dikuduskan. Terima kasih Bapa buat setiap anugerah-Mu, segala hal yang terbaik yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Bahkan hari ini Tuhan beri anugerah kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun Bapa. Terima kasih. Biar kami memiliki mata yang melihat tuayan di sekeliling kami, untuk kami boleh saling menasihati, saling menegur satu dengan yang lain, supaya iman kami dibangkitkan di hari-hari yang terakhir ini. Berkati setiap mereka yang bekerja hari ini, Tuhan sertai, Tuhan lindungi dimanapun berada. Penyertaan Tuhan sempurna, apa yang dilakukan dengan tangan kami Tuhan buat berhasil. Berkati yang berulang tahun, kami percaya umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Bahkan Tuhan menjadi jawaban atas setiap pergumulan mereka yang berulang tahun. Berkati yang sakit, terbaring sakit di tempat tidur, Tuhan jamah lawat kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Engkau juga terus memberkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak Presiden Jokowi, Tuhan lindungi, jagai, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa di atas bangsa kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biarlah hari ini Tuhan, apapun yang kami akan jalani, biar kami terus bersyukur, biar kami percaya bahwa anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan iman